Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait cara untuk melakukan import virtual machine Pinet Lab ya, yang secara default itu hanya support untuk kita gunakan pada infrastruktur VMware Workstation ya. Nah, saat ini kita akan coba untuk melakukan import mesin Pinet Lab pada infrastruktur Hyper Virtualization ya, yaitu Proxmox server. Oke, kita langsung saja. Oke, pertama-tama kita akan login dulu ke infrastruktur Proxmox-nya. Setelah kita berhasil login, kita bisa lihat di sini ada Proxmox yang sedang berjalan ya, Proxmox server yang di dalamnya sudah berisi mesin-mesin. Selanjutnya kita akan mencari file OVA dari Pinet Lab ya, karena kita akan mengimport mesin Pinet Lab yang secara default itu hanya berjalan pada VMware ya, VMware Workstation. Oke, di sini kita buka aplikasi WinSCP untuk melakukan remote ke server. Kita masukkan IP address server kita ya. IP addressnya sama dengan yang ada di URL. Kita masukkan user sama password. Oke, kita login. Selanjutnya kita tinggal melakukan drag and drop saja ya dari lokal kita ke server, maka dia otomatis akan melakukan upload file OVA dari Pinet Lab-nya. Oke, cepat atau tidaknya proses upload itu bergantung pada bandwidth ya yang dimiliki atau lebar bandwidth yang tersedia antara komputer kita dan server Proxmox-nya ya. Oke, proses uploadnya hampir selesai. Oke, sekarang Pinet Lab-nya sudah ada di dalam server Proxmox ya. Kita bisa lihat dengan masuk ke shell. Oke, kita jalankan shell pada new window ya agar terlihat lebih besar. Oke, kita coba zoom dulu. Setelah itu kita akan mengecek dulu ya apakah sudah ada filenya. Oke, di sini sudah ada file. Selanjutnya kita akan mengekstrak file pinetnya dari file OVA. Nantinya akan ada 3 file ya, disk1, OVF dan MF ya. Nah, kita akan menggunakan file OVF untuk melakukan import ya. Jadi perintahnya km import OVF spasi ID-nya ya, spasi ID dari Pinet Lab-nya dulu. Oke, kita masukkan ID di awal ya. Misalnya ID-nya itu tidak bisa sama dengan ID yang sudah dibuat ya, yang eksis sekarang. Jadi harus ID yang belum ada. Misalnya kita buat 105, terus penyimpanannya di mana ya, lokal LVM. Oke, jadi harddisknya akan tersimpan di situ. Kita import. Oke, proses importnya sedang berjalan ya. Oke, di sini kita bisa lihat sudah tampil ya mesin VM baru ya dengan ID 105. Proses transfer proses import file VM-nya itu sedang berjalan ya. Oke, sudah 65%. Kita bisa lihat namanya sudah tampil ya di infrastruktur Proxmox kita, Pinet 4.2.4. Oke, proses importnya sudah 100%. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat sudah siap untuk kita jalankan ya. Nah, sebelum kita jalankan, kita akan coba cek konfigurasinya dulu ya. Nah, untuk CPU-nya kita atur tipe CPU-nya ya ke host ya agar menyesuaikan dengan infrastruktur yang ada di host. Kita oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat interface network device.
tinggal add. Nah, di sini modelnya pakai Virtio ya, Virtual I/O. Jika sudah, kita bisa start ya. Kita bisa start dan kita bisa lihat mesin Pinet Lab kita sudah jalan di atas Proxmox ya. Oke, sudah running. Kita tunggu beberapa saat hingga bootingnya berhasil ya. Masuk ke tampilan login dari Proxmox. Oke, sudah masuk ya. Oke, di sini ada yang fail karena belum dikonfigurasi. Nah, di sini kita bisa login menggunakan user root, passwordnya Pinet. Kita akan mengganti password root. Kita masukkan domain DNS domain. Oke, kita masukkan pinet.walitumar.my.id, terus IP-nya kita buat DHCP direct connection. Oke, dia akan restart ya untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita terapkan tadi. Dan selanjutnya Pinet Lab-nya sudah bisa kita akses ya menggunakan URL yang tampil di halaman loginnya. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, sudah booting ya, sudah masuk. Your service is running normal ya, working normal. Kita bisa akses IP dari Pinet Lab-nya. Kita bisa lihat kita sudah masuk ke tampilan awal ya. Nah, di sini kita bisa pilih dua mode, ada online mode sama offline mode. Untuk awalnya kita bisa pilih offline mode dulu. Selanjutnya kita login menggunakan user admin dan passwordnya Pinet. Nah, kita sudah sampai ke halaman dashboard dari Pinet Lab ya. Kita save. Nah, di sini fiturnya semuanya sama ya. Dengan Pinet Lab kita bisa tambahkan device, kita bisa download labs, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan pada halaman interface ini ya. Kita bisa lihat sistem status ya, berapa core yang jalan, berapa RAM yang terpakai, berapa total storage yang terpakai. Kita bisa lihat ya. Jadi kita tinggal melakukan import file saja ya. Kita tinggal melakukan import file iOS-nya ya. Kalau kita mau pakai Linux, kalau kita mau pakai MikroTik ya tinggal kita import ya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.